Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar secara daring atau online. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas atau kakak coba bantu membahas pelajaran matematika untuk kelas 5 yang ada di buku ESPS terbitan Erlangga. Baik, langsung saja ya adik-adik. Pada video kali ini pembahasan kita masih mengenai pelajaran yang ada di bab 2 mengenai kecepatan dan debit. Kalau pada video kakak sebelumnya itu ya, kita sudah membahas latihan 1 yang ada di halaman 31. Baru diselesaikan yaitu nomor 1 dan nomor 2. Jadi pada video kali ini kakak lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 3. Di sini perintahnya adalah isilah titik-titik berikut dengan waktu yang sesuai. 3 jam sebelum pukul 21 adalah pukul berapa? Ya, untuk soal yang A. Jadi mesti dipahami dulu perintahnya. 3 jam sebelum pukul 21.20 adalah pukul berapa? Di sini yang ditanya adalah sebelum, ya. Artinya pukul 21.20 ini kita kurangkan dengan 3 jam. Ya, cara menghitungnya seperti ini. Pukul 21.20 dikurang 3 jam. Ya, kita kurang 0 kurang 0 hasilnya 0, 2 dikurang 0 hasilnya 2, 1 dikurang 3 tidak bisa, jadi pinjam dari 2 ini hasilnya adalah jadi 11, 11 kurang 3 adalah 8. Di sini karena sudah dipinjam jadi sisa 1, 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. Ya, seperti itu. Jadi di sini 3 jam sebelum pukul 21.20 adalah pukul 18.20. Ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke soal 3B. 5 jam setelah pukul 11.05 adalah pukul berapa? Ya, di sini yang ditanyakan adalah pukul berapa setelah maksudnya yang ditanyakan di sini adalah setelah ya. Jadi cara mencarinya adalah pukul 11.05 ditambah 5 jam. Karena di sini perintahnya adalah setelah. Ya, jadi kita mencarinya seperti ini. Pukul 11.05 ditambah 5 jam. Lima tambah 0 hasilnya 5, 0 tambah 0 hasilnya 0, 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6, 1 ditambah 0 hasilnya 1. Ya, jadi 5 jam setelah pukul 11.05 adalah pukul 16.05. Ya, kita lanjutkan kembali ke soal yang 3C. Di sini pertanyaan adalah 30 menit sebelum pukul 15.30. Ya,
Karena di sini yang ditanyakan adalah sebelum, jadi kita kurangi ya. Pembahasannya adalah seperti ini. 15:30 dikurang 30 menit. Jadi kalau menulis 30 menit itu jadi seperti ini. Ya. Oke. Kita kurang 0 dikurang 0 hasilnya 0, 3 dikurang 3 hasilnya 0, 5 dikurang 0 adalah hasilnya 5, 1 dikurang 0 hasilnya 1 ya. Jadi 30 menit sebelum pukul 15:30 adalah pukul 15. Seperti itu ya. Jangan lupa titiknya ya. Oke, kakak lanjutkan kembali ke soal yang 3D. 21/2 jam setelah pukul 12:15 adalah pukul berapa? 21/2 ini adalah 2,5 jam ya. Jadi kita bahasnya seperti ini. 12:15 ditambah 2:30, 2,5. Jadi setengah jam itu sama dengan 30 menit ya adik-adik. Jadi di sini kita tambah ya, karena di sini yang ditanyakan adalah setelah. Jadi 5 ditambah 0 adalah 5, 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4, 2 ditambah 2 hasilnya 4, 1 ditambah 0 hasilnya 1 ya. Jadi 2,5 jam setelah pukul 12:15 adalah pukul 14:45 ya. Jadi pukul 14:45 menit ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 yang E. Di sini 3 jam 15 menit setelah pukul 13:30. Jadi di sini masih setelah ya. Jadi kita jumlahkan, kita tambahkan ya. Seperti ini pembahasannya. 13:30 ditambah 3 jam 15 menit. 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5, 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4, 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6, 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Jadi 3 jam 15 menit setelah pukul 13:30 adalah pukul 16:45 ya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Lengkapilah tabel berikut sesuai zona waktu yang tepat ya. Di sini WIB ini adalah atau WIB ini adalah waktu Indonesia bagian barat. WITA ini adalah waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT atau WIT ini waktu Indonesia bagian timur. Di sini sudah kakak bikinkan ya, kakak
bikinkan tabel untuk pembahasan kita ya. Di sini ada perbedaan waktu ya. Seperti kita ketahui, WIB dengan WITA itu perbedaannya adalah 1 jam. Jadi bila yang diketahui WIB, maka WITA ini kita tambah 1 jam. Ya, berbeda 1 jam. Ya. Jadi dari WIB ke WITA ini ditambah 1 jam. Sedangkan dari WITA ke WIT ini ya, waktu Indonesia bagian tengah dengan waktu Indonesia bagian timur itu beda waktu atau selisih waktunya itu 1 jam juga ya. Jadi kalau waktu Indonesia bagian barat dengan waktu Indonesia bagian timur itu jadi selisihnya adalah 2 jam ya, untuk yang ini ya. Oke, langsung saja kita bahas yang A. Di sini yang diketahui adalah pukul 4 WIB ya. Jadi kakak bahas seperti ini. Pukul 4 WIB itu sama dengan ke WITA itu berarti kita tambah 1. Artinya pukul 4 ditambah 1 itu adalah hasilnya 5 ya. Nah, di sini yang ditanya berikutnya adalah WIT. WIT ini bisa kita tambahkan dari WITA karena kita sudah mendapatkan hasilnya, atau dari WIB ya. Kalau kita mau dari WIB artinya pukul 4 ini kita tambahkan 2 jam karena selisihnya 2 jam ya. Jadi hasilnya adalah pukul 6 ya. Sama aja dengan WITA dengan WIT ini kan selisihnya 1 jam. Jadi 05, maaf ya di sini kakak kurang, 05 ditambah 1 itu adalah pukul 06. Jadi kita isinya seperti ini. 0500. Kalau yang di sini adalah pukul 06.00 ya. Oke, soal yang B, yang diketahui adalah pukul 12 WITA. Oke, kita mulai dari yang WIB ya. Karena yang diketahui di sini adalah pukul 12 ya. Kalau WIB kan selisih 1 jam, tapi lebih duluan WIB. Jadi kalau yang diketahui adalah WITA, kita kurangi 1 jam ya. Jadi pukul 12 ini dikurang 1 itu sama dengan 11 ya. Sedangkan WITA ke WIT kan selisihnya 1 jam ya, tapi lebih duluan WIT, jadi kita tambahkan 1 jam menjadi pukul 13.00 WIT ya. Kita jawabnya seperti ini. Di sini pukul 11, ini pukul 12, di sini adalah pukul 13 ya. Oke, lanjut ke soal yang C. Yang diketahui di sini adalah WIT ya. Jadi di sini yang kita ketahui pukul 8 ya. Yang ditanya WITA dan WIB. Dia kan selisih 1 jam WITA dan WIT. Karena lebih duluan WIT artinya WITA kita kurangkan 1 jam. Pukul 8 dikurang 1 jam. Hasilnya adalah pukul 7. Nah,
Yang WIB ini bisa kita dapatkan hasilnya dari pukul 7 ini dikurang 1 jam atau pukul 8 dikurang 2 jam ya. Jadi yang lebih mudah yang sini saja, karena kita udah dapat jawabannya. Pukul 7 dikurang 1 jam atau dari pukul 8 ini kita kurangkan 2 jam, dapatnya pukul 6. Ya, kita lanjut ke soal yang D. Di sini yang diketahui adalah pukul 14, yang ditanya adalah Wita dan Wid. Jadi kita seperti ini penyelesaiannya. Karena selisih dengan Wita 1 jam, berarti pukul 14 ini kita tambahkan 1. Jadi hasilnya adalah 15. WIB dengan WIT, WIB dan WIT itu selisihnya 2 jam. Jadi kita tambahkan 2 jam. Jadi pukul 14 ditambah 2 itu hasilnya adalah pukul 16. Ya, seperti ini ya. Jadi jawabnya. Oh, yang C ini belum kita isi tadi ya, kakak isi ya. Di sini pukul 7. Oke. Sedangkan yang D tadi di sini pukul 15. Di sini pukul 16. Ya. Lanjut ke soal yang E. Di sini yang diketahui adalah waktu di Wita ya, waktu Indonesia bagian tengah, yaitu pukul 24. Yang ditanya waktu di WIB dan di WIT ya. Kalau di WIB itu keselisih 1 jam, tapi karena lebih duluan Wita, artinya kita kurangkan. Jadi yang kita ketahui adalah pukul 24. Wita. Yang ditanya WIB dan WIT, kita selesaikan dari yang waktu Indonesia bagian barat dulu ya. Artinya pukul 24 ini kita kurangkan 1 jam. Hasilnya adalah pukul 23. Ya. Sedangkan Wita dengan WIT ini selisih 1 jam. Ditambahkan pukul 24 ditambah 1 jam, hasilnya adalah 25. Tapi kita ingat bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam. Jadi setelah pukul 24 ini kembali lagi ke angka 1. Jadi kalau 25 berarti di sini hasilnya adalah pukul 1 ya. Ya, karena dalam satu hari itu adalah 24 jam. Jadi mulainya udah, kalau di penanggalan kalender itu udah masuk ke hari berikutnya. Jadi mulai lagi di pukul 1. Ya, seperti ini jawabnya jadi. Nih di sini pukul 1. Ya, jadi untuk soal yang E ini jangan adik-adik jawab pukul 25.00 ya. Jangan adik jawab seperti ini. Maksudnya sini ya. Pukul 25.00 ya. Ini salah karena tidak ada ya, tidak ada waktu menunjukkan pukul 25.00. Jadi karena satu hari itu 24 jam, jadi di sini kita mulai lagi ke pukul 1 ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 5, soal cerita. Di sini Dina tinggal di Makassar, sedangkan Mita tinggal di Jakarta.
Jika Mita menelpon Dina pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, pukul berapa Dina menerima telepon dari Mita? Oke, kita ketahui dulu ya. Ya, Mita tinggal di Jakarta. Jadi yang diketahui itu Mita menelpon pukul menelpon pukul 19 WIB. Dia tinggal di Jakarta. Yang ditanya pukul berapa Dina menerima telepon. Dina ini tinggalnya di Makassar. Ya. Sekarang kita tahu waktu Makassar ini adalah termasuk ke dalam waktu Indonesia bagian tengah. Ya. Waktu Indonesia bagian barat dengan waktu Indonesia bagian tengah itu adalah selisihnya 1 jam. Ya, selisih 1 jam. Jadi kita jumlahkan aja ya. Pukul 19 WIB ya ditambah 1 jam, maka yang diperoleh adalah pukul 20 WITA ya. Jadi jawabnya seperti ini. Jadi Dina menerima telepon Mita pada pukul 20 WITA ya. Di sini seperti ini nulisnya ya. Kakak rubah aja seperti ini ya maksudnya ya. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Ya, nomor 6 ini soal cerita kembali. Tasya dan keluarganya akan pergi ke rumah nenek di Bali. Tasya berangkat dari Jakarta pukul 8.00. Mereka akan menempuh perjalanan lewat jalur udara. Lama perjalanan mereka sekitar 4 jam. Berarti lama perjalanan ya, 4 jam. Pukul berapa Tasya tiba di rumah nenek? Perhatikan perbedaan waktu antara Jakarta dan Bali. Jadi seperti ini pembahasannya ya. Yang diketahui di sini adalah ya, Tasya berangkat pukul 08 karena dia tinggalnya di Jakarta, sedangkan zona waktu Jakarta itu adalah WIB ya. Lama perjalanannya adalah 4 jam. Yang ditanya pukul berapa
sampai di rumah nenek di Bali. Oke, kita jawabnya seperti ini. Karena lama perjalanan 8 jam, artinya pukul 8 pagi ditambah 4 jam itu sama dengan pukul 12 WIB ya. Nah, sekarang Bali dan Jakarta itu selisihnya adalah 1 jam, karena Bali ini termasuk ke zona waktu Indonesia bagian tengah. Jadi pukul berapa Tasya dan keluarganya tiba di Bali? Di sini pukul 12 WIB. Jadi di sini kita tambahkan 1 jam. Jadi hasilnya adalah pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah ya. Karena mereka tibanya di Bali ya. Ada perbedaan waktu 1 jam dengan di Jakarta. Jadi jawabnya, jadi Tasya dan keluarga tiba di rumah nenek di Bali pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah. Seperti ini ya. Lanjut ke soal nomor 7. Benny mulai mengerjakan PR matematika pukul 19.20. Ada 10 nomor soal yang harus ia kerjakan. Setiap soal rata-rata dikerjakan oleh Benny dalam waktu 5 menit. Pukul berapa Benny selesai mengerjakan PR matematika tersebut? Nah, kita bahas ya soal nomor 7 ya. Benny mulai pukul 19.20. Ada 10 nomor soal yang harus ia kerjakan ya. Satu soal itu rata-rata dikerjakan dalam waktu 5 menit. Berarti yang kita cari dulu adalah berapa lama yang diperlukan Benny ya. Berapa lama yang diperlukan Benny untuk menyelesaikan 10 nomor soal ini ya. Jadi 10 soal dikali 5 menit ya, karena 1 menit karena satu soal ia membutuhkan waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. 10 soal dikali 5 ini adalah hasilnya adalah 50 menit ya. Jadi pukul berapa ini menyelesaikan semua PR-nya ya. Jadi di sini pukul 19.20 ditambah 50 menit. Hasilnya adalah 0,791. Nah, karena di sini dalam satuan menit dan satuan detik ya itu adalah 60. Karena di sini berarti kita keluarkan ya. Jadi 70 menit dikurang 60. Ya, ini sama dengan 10 ya. Yang ini kita jadikan 1 jam. 1 jam itu kita jumlahkan ke di sini ya.
Jadi 19 ditambah 1 ini hasilnya adalah 20. Yang ini karena sudah pindah ke 1 jam di sini menjadi 10 ya. Jadi Beni menyelesaikan PR matematika. Jadi Beni menyelesaikan PR matematika pada pukul 20.10 ya. Seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ya, di sini soalnya adalah Bayu mulai bermain bola bersama teman-temannya pukul 15.30. Jika mereka selesai pukul 16.45, berapa lama mereka bermain bola? Jadi di sini yang ditanyakan adalah waktunya ya. Berapa lama mereka bermain bola ya. Jadi di sini karena mereka mulainya pukul 15.30, selesainya pukul 16.45, maka waktu yang mereka pakai untuk bermain bola itu kita carinya seperti ini ya. Pukul 16.45 dikurang pukul 15.30 ya. Jadi seperti ini kita buat. Mulai pukul 15.30, selesai pukul 16.45. Jadi selisihnya kita cari seperti ini, 16.45 dikurang 15.30, kurangkan ini 5 dikurang 0 adalah 5, 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1, 6 dikurang 5 hasilnya 1, 1 dikurang 1 hasilnya 0 atau habis, nggak usah ditulis ya. Jadi di sini 1 jam 15 menit ya. Jadi mereka bermain bola selama 1 jam 15 menit. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Nadine dan keluarganya berlibur ke Bandung. Mereka tiba di Bandung pukul 11.15. Jika lama perjalanan yang mereka tempuh adalah 3 jam 10 menit, pukul berapakah mereka berangkat dari rumah? Oke, langsung kita bahas ya. Tiba di Bandung pukul 11.15 ya. Lama perjalanan mereka itu adalah selama 3 jam 10 menit ya. Jadi yang ditanya pukul berapa mereka berangkat dari rumah. Jadi cara mencarinya ya, menyelesaikannya adalah waktu pukul tiba dikurang lama perjalanan ya, karena ini yang diketahui adalah sampai ya. Jadi yang ditanya mereka pukul berapa berangkat dari rumah. Misalnya seperti ini,
11, 15 dikurang 3 jam 10 menit ya, kita kurangkan. 5 dikurang 0 hasilnya adalah 5, 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0, 1 dikurang 3 tidak bisa, kita pinjam dari sebelah ya, jadi satu yang di sebelah habis, jadi sini 11 kurang 3 adalah 8 ya. Jadi di sini jadi Nadine dan keluarga berangkat pukul 8. Seperti ini analisnya ya. 8 lewat 5 menit ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir yang ada di latihan 1, yaitu nomor 10. Di sini seorang tukang bangunan akan memasang 120 keramik pada lantai sebuah ruangan. Ia memerlukan waktu 3 menit untuk memasang setiap keramik dengan rapi. Saat memasang keramik, ia memerlukan istirahat selama 1 jam. Jika ia mulai memasang keramik pukul 7, pukul berapa ia menyelesaikan pekerjaan tersebut ya. Jadi di sini yang diketahuinya ya, jumlah keramik 120 keramik dipasang per keramik itu, atau setiap keramik itu waktu yang diperlukan adalah 3 menit ya. Kalau dia mulai memasang pukul 7, pukul berapa ia akan menyelesaikan. Nah, di dalam memasang ini ia memerlukan juga waktu istirahat selama 1 jam ya. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Diketahui ya waktu pasang keramik ya, itu 120 keramik dikali 30 dikali 3 menit, itu adalah hasilnya adalah 360 menit ya. 120 keramik dikali 3 menit ya, karena keramik yang mau dipasang adalah 120 dengan waktu pemasangan tiap keramik adalah 3 menit. Jadi jumlah waktu untuk pasang keramik itu adalah 360 menit. Ini kan 360 menit bisa kita rubah menjadi jam ya. Jadi kita bagi 60. Karena 1 jam itu adalah 60 menit. Maka di sini hasilnya adalah 6 jam. Ya. Nah, yang diketahui yang kedua adalah waktu istirahatnya 1 jam. Terus yang ketiga yang diketahui adalah waktu mulai pasang keramik itu pukul 7. Yang ditanya adalah pukul berapa selesai ya. Ya, di sini karena sudah kita simpulkan seperti ini ya. Jadi kita langsung selesaikan aja pukul berapa selesai. Berarti yang ditanya di sini adalah waktu mulai pasang keramik yaitu pukul 7 ditambah
jumlah waktu pasang keramik yaitu adalah 6 jam, terus ditambah waktu istirahat 1 jam. Jadi seperti ini. Pukul 7 ditambah 6 jam ditambah istirahat 1 jam ya. Adik-adik boleh jumlahkan seperti ini. Biar lebih mudah ya. Sini 0, sini 0, 7 ditambah 6 adalah 13, 13 tambah 1 hasilnya adalah 14 ya. Sini pukul 14 ya. Jadi kita tulisnya seperti ini. Jadi pukul 14 selesai tukang bangunan menyelesaikan pekerjaannya. Seperti itu ya. Oke adik-adik, karena pembahasan latihan 1 kita udah selesai dari soal nomor 1 dan soal sampai dengan ke soal nomor 10 ya, udah selesai semua. Kakak akhiri dulu video kali ini ya. Jangan lupa adik mensubscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya, agar adik-adik mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan akan upload video-video kakak berikutnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.